Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumratul Awalia. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam metode fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Teman-teman, materi pertama yang akan kita pelajari adalah macam-macam metode fikih. Metode fikih ini sendiri terdiri dari pertama, yaitu metode ceramah. Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Kelebihan dari metode ceramah ini sendiri ada banyak sekali. Yang pertama yaitu ceramah merupakan metode yang mudah dilakukan, yaitu tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Kelebihan yang kedua yaitu dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas. Kelebihan yang ketiga yaitu ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Kelebihan selanjutnya yaitu metode ceramah ini dapat digunakan oleh guru meskipun peserta didiknya dalam jumlah yang lumayan besar. Adapun kelebihan yang terakhir yaitu ceramah ini tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Adapun kelemahan dari metode ceramah yaitu materi yang dikuasai siswa sangatlah terbatas, yaitu hanya pada materi yang hanya dikuasai oleh guru saja. Kelemahan selanjutnya yaitu metode ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Kelemahan yang lain yaitu metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa. Pendidik yang menggunakan metode ceramah ini sangatlah sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Kelemahan yang terakhir yaitu metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton saja. Metode kedua yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawabnya. Adapun kelebihan dari metode tanya-jawab yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa sedang ribut yang mengantuk kembali tegar dan hilang rasa kantuknya. Kelebihan selanjutnya yaitu merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Kelebihan yang terakhir yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Beberapa kekurangan dari metode tanya-jawab yaitu siswa merasa takut apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani. Kekurangan yang sering terjadi yaitu jika jumlah siswanya banyak maka tidak cukup waktu. Waktu seringkali terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. Metode ketiga yang dapat digunakan adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Dalam dunia pendidikan, metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan merangsang anak-anak untuk berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, metode diskusi bukanlah hanya percakapan atau debat biasa saja, tetapi diskusi timbul karena ada masalah yang memerlukan jawaban atau pendapat yang bermacam-macam. Beberapa kelebihan dari metode diskusi ini adalah dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, melatih siswa untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, dan dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal.
Adapun beberapa kelemahan dalam metode diskusi ini yaitu seringkali terjadi pembicaraan yang hanya melibatkan atau hanya dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja. Nah, terkadang pembahasan dalam diskusi ini meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Yang paling sering terjadi yaitu diskusi ini biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pendidik sebelumnya. Metode keempat yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih yaitu metode resitasi atau penugasan. Metode resitasi ini adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Mengenai tugasnya, bisa dilakukan di kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan yang diberikan oleh metode resitasi ini adalah mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru, sedangkan kekurangannya yaitu siswa sulit dikontrol apakah benar ia yang mengerjakan tugas ataukah orang lain. Metode kelima yang dapat digunakan adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi sendiri adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Nah, metode demonstrasi ini biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain sebagainya. Metode demonstrasi ini sendiri dikatakan sebagai suatu metode yang mampu mengantarkan peserta didik satu langkah lebih dekat dengan dunia nyata dan tidak hanya berkecimpung dengan dunia teori saja, melainkan siswa mampu memahami peserta didik sesuai dengan objek yang sebenarnya. Adapun kelebihan dari metode demonstrasi ini sendiri yaitu peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah guru memerlukan keterampilan secara khusus karena tanpa ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Nah, kekurangan yang lain yaitu fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Metode keenam yang dapat digunakan dalam pembelajaran fikih yaitu metode pemecahan masalah atau metode problem solving. Metode pemecahan masalah ini sendiri adalah suatu metode berpikir, sebab dalam metode ini dapat menggunakan beberapa metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Kelebihan dari problem solving ini sendiri adalah membiasakan siswa menghadapi masalah dan memecahkan masalah secara terampil, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan jika bekerja kelak. Adapun kekurangan dari metode problem solving ini adalah memerlukan keterampilan guru dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman siswa. Serta kekurangan yang lain yaitu metode ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Metode terakhir yang dapat digunakan adalah metode simulasi. Nah, metode simulasi ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun suatu proses yang nyata. Dalam metode jenis ini, siswa diminta untuk terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi. Kelebihan dari metode simulasi ini yaitu dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, metode simulasi dapat membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang ia miliki. Adapun kekurangan dari metode simulasi ini adalah
tidak selalu tepat dalam memberikan pengalaman kepada siswa. Metode ini juga tidak jarang dijadikan sebagai ajang hiburan bagi siswa sehingga mengabaikan fungsi belajarnya. Materi kedua, macam-macam metode Al-Quran Hadis. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis pertama yaitu metode Baghdadi. Dalam metode Baghdadi ini sering disebut eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf, misalnya alif, ba, dan seterusnya. Kemudian diajarkan titik hurufnya dan baris di atas, bawah, depan dengan lafaz bunyi an, in, un, dan seterusnya. Setelah itu diajarkan menggunakan tasydid, tanda mati sampai pada membaca Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan makharijul hurufnya atau makhraj aslinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Baghdadi adalah suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dengan seterusnya. Metode kedua yang dapat digunakan adalah metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkat yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Contoh dari metode Iqra ini adalah guru hanya mengajarkan huruf kemudian murid mengulangnya. Di sini guru tidak menyuruh untuk menghafal, tetapi siswa hanya disuruh untuk membaca. Tugas guru sendiri yaitu hanya memberikan teguran apabila terdapat kesalahan. Metode ketiga yang dapat dipakai untuk pembelajaran Al-Quran Hadis adalah metode ceramah. Metode keempat adalah metode tanya jawab. Metode kelima adalah metode diskusi. Metode keenam adalah metode resitasi. Metode ketujuh adalah metode drill atau latihan siap. Metode drill atau latihan siap ini adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode drill atau latihan siap bisa digunakan pada pelajaran yang bersifat motoris seperti pelajaran menulis, pelajaran berbahasa, dan pelajaran keterampilan. Metode terakhir yang dapat digunakan adalah metode sistem regu. Metode sistem regu atau team teaching ialah metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Metode sistem regu ini dapat dipergunakan apabila jumlah murid terlalu besar. Materi ketiga yaitu macam-macam metode akidah akhlak. Adapun metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak diantaranya adalah 1. Metode ceramah, 2. Metode tanya jawab, 3. Metode pemberian tugas, 4. Metode diskusi, 5. Yaitu metode latihan. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan juga keterampilan. Metode terakhir yang dapat digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak ini adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan adalah sebuah cara yang dipakai pendidik untuk membiasakan anak didik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai di hari tuanya. Materi keempat, macam-macam metode sejarah kebudayaan Islam. Metode pertama yang dapat digunakan yaitu metode ceramah, yang kedua yaitu metode tanya jawab, yang ketiga yaitu metode diskusi, yang keempat yaitu metode demonstrasi, yang kelima yaitu metode timeline atau garis waktu. Metode timeline ini tergolong tepat untuk pembelajaran sejarah karena di dalamnya termuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. Dengan metode ini,
peserta didik bisa melihat urutan kejadian dan akhirnya juga bisa menyimpulkan hukum-hukum seperti sebab akibat dan bahkan bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan bantuan penguasaan timeline beserta rentetan peristiwanya. Timeline untuk sejarah kebudayaan Islam bisa dimuat mulai dari zaman jahiliyah menjelang Islam. Materi kelima, macam-macam metode bahasa Arab. Metode pertama yang dapat dipakai adalah metode pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak ada dua macam, yaitu pertama menyimak untuk keperluan pengulangan. Menyimak dalam model ini menuntut siswa untuk menyimak teks kemudian mengulang dari apa yang telah didengarnya. Menyimak yang kedua yaitu menyimak untuk keperluan memahami teks dengan baik, yaitu dapat membedakan mana ide pokok dan mana ide tambahan, dapat memahami alur cerita dalam teks dan sebagainya. Metode kedua yang dapat dipakai adalah metode pembelajaran berbicara atau kalam. Nah, keterampilan berbicara ini dapat terwujud setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata bahasa Arab. Keterampilan ini dapat berupa percakapan, diskusi, cerita, ataupun pidato. Metode ketiga yaitu metode pembelajaran membaca atau qiraah. Terdapat beberapa kesalahan dalam bacaan yang harus dihindari, di antaranya yaitu 1. Tidak memperhatikan cara membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua yaitu tidak ada alunan suara sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga yaitu mulai membaca tanpa memperhatikan dahulu tempat-tempat berhenti seperti koma, titik koma, dan titik. Yang terakhir yaitu menyaringkan suara yang tidak perlu. Metode keempat yang bisa digunakan adalah metode pembelajaran menulis atau kitabah. Keterampilan menulis harus diajarkan secara bertahap, mulai tahap terendah, kemudian pada tahap yang lebih tinggi. Metode kelima adalah metode pembelajaran kosakata atau mufradat. Kosakata merupakan bagian yang pokok dalam mempelajari bahasa, karena hakikat bahasa adalah sekumpulan kosakata. Metode keenam adalah metode pembelajaran gramatika atau nahwu dan shorof. Pada perkembangan terkini, pengajaran gramatika mulai berubah pola ajar dengan mengaitkannya dengan kebutuhan real bahasa keseharian peserta didik, yaitu berkisar pada pola-pola uslub yang digunakan dalam teks wacana, teks istima, atau membahas kesalahan-kesalahan yang ada pada hasil karangan peserta didik, baik kesalahan individu maupun kesalahan umum. Metode terakhir yang dapat dipakai adalah metode pembelajaran terjemah. Berdasarkan namanya, metode terjemah menitik beratkan kegiatan-kegiatannya berupa cara penerjemahan bacaan-bacaan. Biasanya, metode ini diawali oleh penerjemahan bahasa asing ke dalam bahasa pelajar, dan kemudian sebaliknya. Oke teman-teman, demikianlah materi kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.